nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita semua ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah masih diberikan kesempatan ya oleh Allah, kesehatan dan juga kelapangan hati untuk hadir di pengajian yang malam ini diniatkan spesial begitu ya, untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya. Sebelum mungkin saya menyampaikan sharing gitu ya, karena mungkin sebenarnya di sini juga banyak ibu yang sudah punya sakofa atau ilmu-ilmu agama gitu ya, dan di sini saya berterima kasih atas kesempatan gitu yang diberikan dari ibu-ibu sekalian semuanya gitu ya, termasuk dari orang tua saya yang gede ya di Semeru 17. Ya, mengingat dulu ya pesan dari Kiai itu ya, ketika saya masih mondok menjadi santri itu terus diulang-ulang tentang bahwa santri itu ketika nanti sudah lulus, sudah pulang, sudah tinggal ke tengah masyarakat itu harus memberikan manfaat ya, seperti itu, harus melakukan sesuatu gitu ya untuk masyarakat gitu ya, di lingkungan tempat kita tinggal. Ya mungkin saya baru ya masih belajar juga gitu ya. Alhamdulillah hari ini diberikan kesempatan gitu untuk berbagi. Ya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sharing gitu ya, pada malam hari ini kita akan membahas tentang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Rabiul Awal ini memang ada bulan yang istimewa, salah satunya karena kelahiran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya di bulan Rabiul Awal itu gak hanya terjadi peristiwa kelahiran Nabi, tetapi juga terjadi peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah. Nah itu terjadinya juga di bulan Rabiul Awal. Nah cuman kita memperingatinya kalau hijrah itu di tahun baru Islam itu di bulan Muharram, karena menurut kalendernya orang-orang Arab, kalender Hijriah, Muharram itu bulan yang pertama dalam kalender Hijriah. Jadi kayak bulan Januari gitu loh. Jadi dalam satu tahun kita kan bulan pertamanya Januari. Kalau menurut kalender Hijriah bulan pertamanya itu Muharram. Jadi disebut tahun baru Hijriah, diperingatinya Muharram. Padahal hijrahnya Rasulullah itu sesungguhnya terjadi di bulan Rabiul Awal. Kayak gitu. Bersamaan dengan kelahirannya beliau dan juga wafatnya beliau, sama-sama di bulan Rabiul Awal. Jadi ada 3 peristiwa penting gitu ya bagi umat Islam: kelahiran Nabi, hijrahnya Nabi, dan juga wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, mungkin kita sering dengar kata maulid. Apa sih sebenarnya maulid itu gitu ya? Nah itu dari bahasa Arab gitu ya. Walada yuladu maulidan. Jadi artinya itu adalah lahir, melahirkan. Nah kalau maulid dikasih tambahan min itu berarti bisa maknanya adalah tempat lahir atau waktu lahirnya Rasulullah. Nah dan kata maulid itu dalam hasanahnya umat Islam itu selalu disandarkannya ke Rasulullah. Nggak ada maulidnya Omar, nggak ada ya. Jadi maulid itu selalu disandarkannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Kalau selain Rasulullah pada umumnya tidak disebut dengan maulid. Mungkin kita hari lahir atau kalau bahasa Arab nanti yaumul milad. Nah hari lahir gitu. Kalau maulid ini diistimewakan, seperti diistimewakan yaitu untuk menyebut kelahiran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah mungkin kita bertanya-tanya ya, kenapa sih kita perlu untuk
bukan merayakan mungkin ya, tapi memperingati gitu ya hari lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Kelahiran itu kan sesuatu yang istimewa gitu ya, istimewa banget gitu. Kita aja kelahiran kita sendiri, insya Allah kita ingat ya tanggal ulang tahun, usia kita berapa. Termasuk kita juga akan mengingat hari lahir dari orang-orang yang juga kita sayangi gitu kan. Apatah lagi kalau itu adalah kelahiran manusia yang paling mulia, yang membawa risalah cahaya Islam itu sampai kepada kita hari ini gitu ya, sehingga kita itu bisa tahu gitu bagaimana cara beribadah yang benar, bagaimana cara hidup yang benar. Nah, sehingga di sini meskipun Maulid ini bukan bentuk ibadah, tapi tidak ada salahnya untuk kemudian kita laksanakan dalam rangka kita untuk menyegarkan kembali dan mengingat kembali tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ternyata sejarahnya Maulid ini dulu pernah dilaksanakan di abad ke-10. Jadi sudah lama banget, sekarang sudah abad 21. Abad ke-10 pada waktu itu masih di masa kejayaan Islam, peradaban Fatimiyah ya, dinasti Fatimiyah di Mesir pada saat itu. Lalu ada juga yang mengatakan kapan pertama kali Maulid dilaksanakan, salah satunya itu dilaksanakan pada masa kepemimpinan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Mungkin ada yang pernah dengar Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau adalah salah seorang pahlawan Islam yang berhasil membebaskan Palestina dari serangan tentara salib pada saat itu. Jadi ceritanya Palestina itu dulu pernah dikuasai tentara salib dari Eropa selama 100 tahun lebih. Nah, untuk membangkitkan semangatnya kaum muslimin dalam membebaskan gitu ya tanah suci kayak gitu, Salahuddin Al-Ayyubi ini berinisiatif untuk mengadakan maulid sehingga umat Islam tuh ingat lagi kepada Rasulnya, kepada Nabinya, sehingga mereka punya semangat lagi untuk membebaskan Baitul Maqdis. Nah, itu kira-kira sejarahnya ya, yang kemudian sampai hari ini umat Islam masih terus merayakan, memperingati ya momen Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan di Al-Quran surat Ali Imran ayat 104 ya, di situ Allah SWT itu memang menyatakan gitu ya kepada kita bahwa Allah itu memberikan karunia atau nikmat kepada manusia di akhir zaman itu dengan kehadirannya Nabi Muhammad ini gitu. Mungkin kita bertanya, kenapa kok kehadirannya Nabi Muhammad ini dikatakan sebagai karunia atau nikmat gitu? Kenapa nggak kehadiran atau kelahiran orang lain atau kelahiran kita gitu, bukan Nabi gitu ya, seperti itu gitu ya. Ternyata di ayat itu dijelaskan bahwa Rasulullah itu ketika beliau dihadirkan oleh Allah, beliau memberi petunjuk kepada manusia, cahaya ya, jalan yang benar dalam menjalani kehidupan pada saat itu manusia itu berada dalam kesesatan ya, Allah bahasakan ad-dhalal di ayat itu, kesesatan, dimana nggak disebut dengan kesesatan. Jadi pada saat Rasulullah itu lahir, sebelum Rasulullah itu diutus menjadi seorang Rasul, Nabi dan Rasul, kondisi masyarakat pada saat itu tuh sebenarnya sangat rusak begitu ya, perzinahan, perjudian ya, seperti itu. Menghilangkan nyawa itu, pembunuhan itu sangat mudah ya, seperti itu, ketidakadilan, kezaliman seperti itu. Dan juga sudah lama Allah itu tidak mengutus nabi dari kalangan orang Arab. Jadi nabinya itu sebelumnya dari Bani Israel. Yang Arab ini Ismail, Muhammad, dan sebelumnya lagi Nabi Hud dan Nabi Nuh. Nah, sisanya itu ada dari kalangan Bani Israel kayak gitu. Sehingga orang Arab ini yang dulunya mereka itu mengikuti tata cara ibadah tauhid ya dari Nabi Ibrahim. Nah, itu mereka melenceng menjadi menyembah berhala pada saat itu. Nah, sehingga kemudian Allah menyatakan, Allah menghadirkan nikmat dan karunia-Nya dengan mengutus Nabi Muhammad ini menjadi seorang nabi dan rasul. Nah, mungkin saya contohkan juga kehidupan para wanita pada masa jahiliyah. Jadi wanita di Arab ya khususnya ya, pada saat itu seperti tidak bernilai. Bahkan di Al-Quran Allah sendiri
menyebutkan ya, bertanya kepada orang-orang Arab itu, kenapa ketika lahir bayi perempuan mereka justru berwajah masam, lalu mereka merasa terhina dan mengubur bayi perempuan itu hidup-hidup, karena perempuan pada saat itu dipandang sebagai makhluk yang rendah, kayak gitu. Dan perempuan itu posisinya seperti barang, dia ini ketika sebelum menikah dikuasai oleh ayahnya. Kalau sudah menikah, dia ini dikuasai oleh suaminya. Dia tidak punya hak untuk berbicara, berpendapat. Itu dulu tuh nggak punya. Memiliki benda nggak punya. Bahkan ketika seorang suami meninggal, istrinya ini juga dibagi seperti harta waris. Begitu kondisinya. Mengerikan nggak itu kira-kira? Sangat mengerikan ya. Ya, penuh dengan kebodohan, betul sekali. Itu di Arab ya pada saat itu. Nah, di dunia pada saat itu agak ke atas dikit kalau di peta dari Arab itu ada peradaban yang sangat maju, yaitu peradaban Romawi gitu ya. Tapi ternyata di peradaban Romawi ini saya catat supaya nggak salah gitu ya. Kedudukan di peradaban Romawi itu laki-laki bebas melakukan apapun terhadap wanita. Jadi mau dijual belikan, mau dijadikan sebagai pemuas nafsu saja, itu boleh gitu ya. Bahkan kalau di peradaban Persia dulu juga maju ya. Mungkin kalau sekarang seperti Indonesia itu kagum sama Barat ya, sama Amerika, Eropa, kita kan kagum gitu karena maju. Persia, Romawi ini maju, tapi mereka itu tidak memuliakan wanita sama sekali ya pada saat itu. Wanita tuh nggak punya hak, bahkan kalau haid dia itu harus dibuang jauh keluar kota karena dia itu kotor dan menjijikkan ya, seperti itu. Bahkan di peradaban Yunani juga seperti itu, wanita itu dianggap sumber penyakit dan sumber bencana, dan wanita itu nggak boleh makan duduk bersama satu meja makan dengan laki-laki, kayak gitu. Situasinya ya sangat menyedihkan. Kita mungkin setelah merenungkan ini, insya Allah kita menjadi lebih bersyukur ya, kita dilahirkan di masa ketika Rasulullah itu sudah diutus dan Islam itu sudah begitu memuliakan wanita ya, seperti itu. Nah, bagaimana Islam itu memuliakan wanita? Ketika ternyata setelah Islam itu diutus, Allah itu menjelaskan bahwa wanita dan laki-laki itu sama-sama manusia yang kedudukannya, kemuliaannya di sisi Allah itu tidak ditentukan oleh jenis kelamin, tapi ditentukan oleh berapa besar ketakwaan dia kepada Allah, seberapa besar ketundukan dia kepada Allah dan Rasulnya. Dan di dalam Islam akhirnya wanita itu diberikan hak. Memang ketika sebelum menikah, wanita itu berada di dalam tanggung jawab ayahnya, tanggung jawab terhadap nafkah dan keselamatan jiwa. Kemudian setelah menikah beralih ke suami, gitu ya. Tapi wanita di dalam Islam itu punya hak untuk menuntut ilmu yang nggak pernah diberikan oleh peradaban atau ajaran sebelumnya, gitu. Jadi ada sebuah hadis ya dari Rasulullah ya, bahwa al-muslimu wal muslim talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi kewajiban untuk menuntut ilmu itu sebenarnya bukan beban, tapi kan justru merupakan sebuah anugerah bagi perempuan gitu ya, sehingga wanita itu bisa terdidik ya seperti laki-laki, seperti itu. Dan ketika Islam itu datang, Rasulullah itu diutus, wanita itu akhirnya punya hak atas dirinya gitu ya, dan punya hak memiliki harta. Sebelumnya dia kan nggak punya hak atas harta kayak gitu, jadi dia tuh seperti nggak punya apa-apa. Tapi ketika Rasulullah sudah diutus, wanita ini boleh punya harta, Bu. Bahkan wanita ini bisa mendapatkan waris. Sebelumnya wanita ini nggak mendapatkan waris, bahkan wanita yang diwariskan juga gitu ya, seperti benda-benda kayak gitu. Nah, wanita mendapatkan waris, dan di dalam hartanya wanita ini tidak ada kewajiban nafkah. Kalau hartanya wanita itu misalkan kita bekerja atau punya harta, itu hanya milik kita sendiri. Tapi kalau suami, dia punya kewajiban nafkah terhadap istri dan anak-anaknya. Dan wanita ketika dia mengeluarkan harta untuk keluarganya, itu terhitungnya adalah sedekah. Masya Allah. Jadi
Islam begitu mengistimewakan ya. Ketika Rasulullah itu diutus, maka keadaan yang awalnya jahiliyah, wanita itu mungkin nggak ada kumpul seperti sekarang, mungkin kita nggak sekolah gitu ya, nggak menuntut ilmu, atau mungkin kita nggak berbisnis gitu ya, ketika Rasulullah itu nggak diutus gitu kan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga dari situ semoga kita semakin bersyukur dan semakin mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ternyata ada satu amalan yang akan menjadikan jalan bagi kita untuk masuk surga, meskipun kita itu nggak bisa beramal seperti Rasulullah. Ya. Kira-kira ada nggak yang bisa beramal seperti Rasulullah? Berat ya. Beramal air. Beramal air. Atau beramal air ya. Rasulullah Masya Allah nggak pernah lepas dari sholat tahajudnya. Dikatakan kaki beliau tuh sampai bengkak ya, karena saking lamanya beliau itu ketika sholat. Kemudian perjuangannya untuk menyebarkan risalah Islam. Belum lagi secara mental, Rasulullah ini sangat kuat mental ya, meskipun dihina, dibully, beliau itu sama sekali tidak dendam, tidak membenci ya, seperti itu. Amalnya Rasulullah gitu, atau amalnya para sahabatnya Rasulullah yang juga sangat luar biasa. Seperti Abu Bakar As-Siddiq misalkan. Abu Bakar As-Siddiq itu pernah menginfakkan seluruh hartanya untuk kepentingan perjuangan dakwahnya Rasulullah. Umar bin Khattab pernah menginfakkan separuh dari hartanya, kayak gitu. Rasanya kan kita berat ya untuk beramal menyamai para sahabat atau bahkan Rasulullah, kita nggak bisa. Tapi ternyata ada satu amalan gitu yang bisa membuat kita itu masuk surga dan juga bertemu dengan Rasulullah. Amalan itu adalah mencintai Rasulullah. Jadi suatu kali ada seorang Arab Badui gitu ya. Ini hadis, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Jadi suatu hari ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah. Jadi Arab Badui ini dikenal ibu Arab yang secara IQ itu rendah gitu, bodoh, intelektualitasnya itu rendah kayak gitu ya. Mereka itu dia datang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu? Nah, kemudian Rasulullah itu menjawabnya bukan dijelaskan tahun sekian gitu ya, bukan. Ternyata Rasulullah itu menjawabnya dengan apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat ya, karena kita tahu hari kiamat itu adalah hari yang sangat dahsyat gitu. Di Al-Quran surat Al-Baqarah, surat di juz 30 banyak sekali menggambarkan tentang dahsyatnya hari kiamat, bagaimana bumi dihancurkan, manusia terbang gitu ya, seperti nggak ada berat sama sekali, dan manusia digiring nanti setelah semuanya dihancurkan, manusia akan dibangkitkan kembali oleh Allah, akan dibawa di padang mahsyar, kemudian menunggu dipanggil gitu ya, di antara mungkin udah lebih miliaran ya, hari ini aja manusia di bumi ini udah hampir 5 miliar kayak gitu, apalagi sejak zamannya Nabi Adam, kita menunggu dipanggil satu-satu dalam keadaan matahari hanya 1 jengkal jaraknya, sangat dahsyat gitu ya. Jadi Rasulullah itu justru balik bertanya, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu, gitu ya. Lalu si Arab Badui ini menjawabnya, aku tidak mempersiapkan apa-apa, aku tidak bisa beramal seperti amalnya Rasulullah, tidak bisa beramal seperti amalnya para sahabat, tapi aku hanya mencintaimu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, anta ma'a man ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai, kayak gitu. Jadi kalau mencintai Rasulullah, maka nanti kita akan bersama dengan Rasulullah. Insya Allah begitu nggak Ibu? Amin. Ya, kita semua ini jamaah Majelis Taklim apa ya judul namanya? Istiqomah, jamaah Majelis Taklim Al Istiqomah gitu ya. Nanti bisa satu barisan bersama-sama dengan Rasulullah. Yang mungkin kita nggak bisa beramal seperti amalnya Rasulullah, kita masih banyak kekurangan seperti itu, masih banyak melakukan dosa.
Tapi ketika kita mencintai Rasulullah, kita ingat kepada Rasulullah, kita mencintai, cinta itu di hati ya, di hati gitu kan, kita emang bener-bener mencintai dan mengagungkan Rasulullah, nanti itu dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Nah ini berlaku umum, maksudnya kalau kita ingin tahu nanti kedudukan kita di akhirat itu seperti apa, maka kita lihat siapa yang kita cintai. Kayak gitu makna dari hadis itu. Nah mendengar hadis itu, ini kan yang mendengar adalah Anas bin Malik, sahabat Rasulullah gitu ya. Anas bin Malik itu bergembira, aku sungguh bergembira dengan hadis ini, karena berarti aku punya peluang untuk bisa di surga bersama dengan Rasulullah, meskipun aku tidak bisa beramal seperti amalnya Abu Bakar dan Umar bin Khattab, dua sahabat Rasulullah yang sangat dicintai juga oleh Rasulullah dan sudah dijamin untuk masuk surga gitu ya. Nah, dan para ulama mengatakan gitu, bentuk cinta ini apa gitu ya. Bentuk cinta itu seperti apa? Dikatakan kita mencintai Rasulullah itu seperti apa gitu. Yang pertama, yang paling ringan bentuk cinta itu adalah bersolawat kepada Rasulullah. Jadi solawat ini perlu menjadi bagian dari amalan atau zikir kita nggih. Nah, selain istighfar, dalam sehari perlu kita buat mungkin target semampu kita, berapa kita mau bersolawat dalam sehari. Karena kalau namanya cinta tuh kan setiap hari ingat ya Ibu ya. Bukan sekarang ingat, tahun depan baru ingat lagi. Atau setiap maulid baru ingat gitu kepada Rasulullah gitu. Nah namanya cinta itu kan setiap hari ingat. Mungkin seperti saya mencintai anak-anak saya gitu, ingat gitu setiap dalam doa gitu juga selalu disebutkan kan anak-anak ini gimana mereka masa depannya, dunia akhiratnya seperti, atau mungkin seperti mencintai suami gitu ya. Suami dicintai ya Ibu ya. Nah itu mencintai Rasul juga seperti itu. Nah sholawat ini sangat besar pahalanya gitu di sisi Allah. Mungkin yang udah sangat sering gitu kita dengar, kalau kita bersolawat 1 kali, maka di situ Allah akan membalas dengan kita sholawatnya 10 kali. Nah sholawat ini apa isinya? Sholawat ini isinya adalah salam, permintaan selamat, dan permintaan keberkahan. Jadi Masya Allah, ketika kita itu bersalawat kepada Rasulullah, kita itu menyampaikan salam kepada Rasulullah, kita itu mendoakan keselamatan untuk Rasulullah, dan kita itu memintakan keberkahan untuk Rasulullah. Balasannya apa? 10 kali itu akan diberikan kepada kita. Masya Allah, berarti kita diberi salam 10 kali, didoakan selamat 10 kali, dimintakan keberkahan sebanyak 10 kali. Jadi sholawat itu Masya Allah sih luar biasa gitu ya amalan ini ya, seperti itu gitu. Kemudian yang kedua, menurut para ulama lagi, bentuk cinta itu adalah yang ringan tadi adalah sholawat, yang lebih mendalam lagi cinta kepada Rasulullah itu adalah ittiba. Nah, sebagaimana Allah berfirman di Quran surat An-Nur ayat 21, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah itu uswah hasanah. Kemudian di Quran surat Ali Imran ayat 31, di situ Allah juga berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah itu akan mencintai kalian. Nah, ternyata double. Ketika kita itu mencintai Rasulullah, dengan kita itu ittiba atau mengikuti perintah dan larangannya yang dibawa oleh Rasulullah, kita pun akan mendapatkan cintanya Allah. Kayak gitu. Dan kalau menurut para ulama, cintanya Allah itu bentuknya apa? Nah, kalau cinta orang sekitar kita mungkin pas kita ulang tahun ngasih kita kue, hadiah gitu ya, transferan gitu ya buat ibu milenial, saldo gitu ya, saldo Shopee Pay, saldo GoPay itu diisi gitu sama yang dicintai, kita senang gitu ya. Nah kalau cintanya Allah kepada hambanya, ini bentuknya apa? Ternyata cintanya Allah kepada hambanya bentuknya itu adalah ampunan. Jadi kalau dicintai itu berarti akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Dan insya Allah ya gak ada di antara kita termasuk saya yang gak punya
dosa. Karena udah ada dalam hadis bahwa setiap Bani Adam, anak Adam itu pasti akan melakukan dosa, sengaja atau tidak. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertaubat. Kadang kan kita nggak sengaja gitu ya, tapi kita ternyata menyakiti, nggak sengaja tapi melakukan kesalahan kayak gitu. Nah, cintanya Allah itu adalah ampunan dari Allah. Kemudian cintanya Allah lagi itu adalah rahmatnya Allah. Nah, rahmat ini apa? Rahmat ini adalah kasih sayang Allah. Dan rahmat ini adalah sebab kita masuk ke dalam surga. Jadi kalau menurut para ulama ya, dalam pembahasan yang lebih dalam, kita masuk surga itu bukan semata-mata karena amal solih yang kita lakukan. Karena bisa jadi amal solihnya itu disusupi setan. Mungkin kita riya, mungkin kita sum'ah. Sum'ah itu ingin didengar atau ingin dipuji gitu ya, seperti itu gitu ya. Sehingga masuk surga itu bukan semata-mata karena amal solih, tapi masuk surga itu karena rahmat yang diberikan oleh Allah. Nah, itu cintanya Allah yang akan diraih ketika kita melakukan ittiba, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah gitu ya. Bagaimana akhlaknya Rasulullah? Beliau itu seorang yang lembut, seorang yang pemaaf, seorang yang sangat dermawan gitu ya. Seorang yang tidak membeda-bedakan gitu ya, seorang yang sangat menghormati gitu ya orang lain ya, seperti itu. Bagaimana juga akhlaknya Rasulullah terhadap anak-anak kecil, bagaimana akhlak Rasulullah terhadap keluarganya. Jadi Rasulullah itu khairukum li ahlikum, kata Rasulullah. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik, yang baik perlakuannya terhadap ahlikum, terhadap keluarga kalian. Wa ana khairul ahli, dan aku adalah yang terbaik dalam perlakuan terhadap keluarga. Jadi keluarga itu pihak pertama yang paling berhak mendapatkan perlakuan yang terbaik gitu ya dari kita. Bagaimana Rasulullah itu bertetangga gitu ya, sampai-sampai Rasulullah itu kan berwasiat ya kalau terkait dengan tetangga itu ya, seandainya tetangga, saking besarnya kedudukan tetangga, seandainya boleh, Rasulullah tuh pengen minta ke Allah tetangga ini juga dapat bagian waris gitu. Saking pentingnya kedudukan dari tetangga itu di dalam Islam gitu ya, Masya Allah. Juga bagaimana Rasulullah itu dalam bermuamalah, berbisnis, jujur ya, beliau itu amanah. Makanya ketika beliau itu kerja kepada Ibunda Khadijah, itu dapat keuntungan yang luar biasa kan, sampai Ibunda Khadijah itu penasaran dan memerintahkan pembantunya untuk coba amati, coba pelajari gimana cara dagangnya Muhammad, kok bisa dia itu mendapatkan keuntungan yang sangat banyak gitu ya, seperti itu ya. Kemudian juga bagaimana Rasulullah menjadi seorang pemimpin, bagaimana Rasulullah itu menegakkan ya hukum, menegakkan keadilan. Nah, itu semua adalah hal-hal yang perlu kita ittiba kepada Rasulullah. Jadi tadi pertama sholawat ya, bisa nanti dijadwalkan. Kalau sudah setiap hari dilakukan, semoga dengan ini menjadi lebih semangat untuk istiqomah lagi dia, atau mau ditambah sholawatnya ya, seperti itu. Yang kedua adalah ittiba kepada Rasulullah, dan mungkin kita bertanya, memangnya apa saja yang diperintahkan dan dilarang oleh Rasulullah? Maka di sini pentingnya lagi untuk kita itu terus menuntut ilmu, karena ilmu itu di Islam itu menuntut ilmu itu sejak dalam buayan sampai liang